Tuhan. Pribadi, mari pribadi mulai angkat bahanmu, rasa syukurmu, puji bagi Dia, Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Jadi manusia yang telah memenangkan setiap beban, setiap perkara yang Bapa minta untuk terjadi. Dan karya terbesar dalam kehidupan setiap kita adalah kaki rebus. Terima kasih. Pagi hari ini bahwa setiap pujian dimana kita bagi Dia. Bentar. Mari kita bawa sembah kita bagi Dia. Apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara? Cukup jelas ya? Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata mulia, aku tinggikan dan ku agungkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Pagi hari ini Tuhan, anak-anakku ingin bersyukur, berterima kasih atas karya yang telah Kau selesaikan, telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, anak-anak-Mu Tuhan di gereja Sungai Yordan Pengharapan membawa syukur, bawa sembah, bawa sujud kepadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Yesus. Sembah sujud padamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, bagaikan selamanya. Naikkan padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, bagaikan selamanya. Mari segala syukur bagimu, ku tinggikan hanya bagimu. Yesus, sembah sujud padamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala
namamu ya hanya bagi sekarang ku tinggikan namamu hanya bagi pujilah namamu Tuhan, pujilah Engkau Allah yang hebat dan berkuasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah dan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau telah memerintah untuk selama-lamanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami memperoleh kemenangan. Bahwa ada Allah yang hidup, yang bangkit dan mengalahkan maut atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami beri pujian dan hormat Tuhan kepadamu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah online, tapi kuasa dan Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya Tuhan, kami memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, apakah suara saya terdengar jelas? Ibu Tati terdengar jelas suara saya? Jelas ya? Mungkin karena gitar, jadi kalau pakai gitar nanti akan putus-putus. Selama pujian, saya izin untuk stop video dulu ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya biar kalau saya pujian mungkin suaranya terlalu ini, nanti bisa putus-putus kendala WiFi. Oke, saya matikan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, baik. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Hari ini ada kemenangan besar, bahwasannya dia telah bangkit, dia telah hidup, dia telah naik. Ya, hari ini Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita semua. Haleluya. Kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Menang sama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang segala setan. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi, kita mau katakan anak Allah. Itu Yesus namanya.
Allah, Yesus namanya, penyembuhan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, pada hari esok, sebab dia hidup. Aku tahu, aku tahu, kapan hari hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juru selamat. Juru selamat. Kau Rajaku, kau Tuhanku, kau Tuhan. Kau telah bangkit. Hidup selamanya yang memerintah atas bumi, hidup sebagai raja, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Aku tahu, karena ku tahu jauhkan hari hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Karena puji nama Tuhan, karena dia hidup, kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sembah dia. Mari kita tinggikan dia. Haleluya Tuhan. Puji nama, terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama, beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama, sebab kau besar. Kuatanmu ajaib, cara seperti engkau, cara seperti engkau, sebab kau besar. Kuatanmu ajaib, cara seperti engkau, cara seperti kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama, beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, agungkan nama, sebab kau besar.
perbuatan ajaib, cara seperti Engkau, cara seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, cara seperti Engkau, cara seperti Engkau. Amin Tuhan, amin. Bahwasannya cara Tuhan seperti Engkau. Tiada orang lain yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Apa yang Kau perbuat adalah perbuatan yang ajaib dan besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib. Terima kasih untuk penembusan dosa yang sudah kami terima. Biar senantiasa kami, setiap harinya Tuhan kami boleh hidup taat. Kami boleh hidup setia. Kami boleh hidup sesuai dengan perintah. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami boleh menjadi terang yang ajaib. Kami boleh hidup tidak egois Tuhan. Tapi kami boleh memberi hidup sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menguatkan kami. Firman itu meneguhkan kami. Untuk kami senantiasa hidup sepadan seperti yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-firman. Beri dia kemampuan. Bibir lidah dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bibir lidah untuk menyatakan kesembuhan. Karena nama Yesus besar. Bibir lidahnya menyatakan kebesaran keajaiban Tuhan. Bagaimana karya salib-Mu itu boleh hidup dan menebus setiap dosa manusia. Berkati, beri kemampuan Tuhan buat hamba-Mu. Dan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh memiliki telinga seperti murid yang mau diajar, memiliki hati seperti hamba yang mau dibentuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Ibu Nona untuk waktunya. Dan mic-nya boleh. Shalom. Kedengeran suaranya ya? Jelas ya? Ya, oke. Selamat Paskah buat semuanya yang berkesempatan hadir di ibadah Paskah walaupun hanya beberapa orang. Tapi hal yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita kembali mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan, karyanya itu sempurna. Paskah bukan tentang berapa banyak telur yang bisa kita dapat. Paskah bukan berapa besarnya ibadah yang meriah yang didatangi oleh banyak orang. Paskah bukan tentang perayaan-perayaan supaya sepertinya memperingati dengan luar biasa. Paskah juga bukan tentang adanya lomba ini, lomba itu. Ini bukan 17 Agustus. Ini perayaan adalah memperingati bagaimana Yesus mengerjakan karya keselamatannya itu sempurna buat seisi dunia ini. Jadi biarlah di momen Paskah tahun 2023 ini kita kembali diingatkan, kembali diperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan, kita kembali disegarkan rohani kita untuk tetap memiliki kuasa kebangkitannya itu yang tidak pernah padam dalam hidup kita. Kita mau buka dalam firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ini bercerita tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan. Tapi ada kalimat yang luar biasa yang Yesus utarakan di Yohanes 11 ini ketika Marta mendeklarasikan percayanya kepada Tuhan. Pada waktu Marta menceritakan ataupun melaporkan bahwa saudaranya Lazarus itu sakit. Dan sempat di sini ada perbincangan antara Marta dan Yesus. Kalau kita lihat dimulai ayat 24 aja sampai 26, Yohanes 11. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saya baca ulang-ulang Yohanes 11 ini sampai saya menemukan makna yang sesungguhnya dari kuasa kebangkitan.
yang walaupun pada waktu peristiwa ini yang dibangkitkan atau yang bangkit belum Yesus, karena Yesus ini belum mengalami masa penderitaannya, tapi ini dikerjakan oleh Yesus kepada satu pribadi atau manusia yang berdosa, yang tidak punya kuasa apa-apa, tapi Yesus melakukan, membuktikan bahwa dia sanggup membangkitkan orang yang sudah membusuk 4 hari di kuburan. Itu kalau kita lihat orang mati yang udah membusuk itu mungkin udah bengkak-bengkak, ataupun pembuluh darah di bagian tubuh yang udah mati itu pecah, mungkin juga tubuhnya udah keluar cairan. Kalau kita lihat bangkai manusia yang dipendam, itu mungkin darah sudah keluar dari telinga, dari hidung, dari mata, karena 4 hari tentunya sudah bau sama sekali. Dan perkara yang tidak mungkin yang terjadi di Yohanes 11 ini, Yesus buktikan secara luar biasa. Jadi judul pagi hari ini yang mau saya ingatkan kembali adalah kuasa kebangkitannya itu nyata. Kita baca mulai ayat 24 Yohanes 11 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi Marta ini paham betul firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa nanti di akhir zaman orang-orang yang sudah mati lebih dahulu, mereka akan dibangkitkan sebelum yang hidup ini ada. Sebelum yang hidup ini mati. Jadi yang mati dulu-dulu nih, manusia yang mati-mati dulu-dulu, nanti akhir zaman tuh mereka dibangkitkan lebih dulu. Dan itu dipercayai karena memang firman Tuhan menuliskannya. Kemudian ayat 25, Yesus menjawab nih perkataan atau pernyataan Marta. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus menekankan kembali kepada Marta, percaya nggak sih bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Buat orang yang percaya, bahkan orang yang sudah mati itu bisa bangkit lagi. Dan setiap orang yang hidup, orang yang masih hidup, orang yang hidup dan percaya, itu dikatakan tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Nah, kuasa kebangkitan nyata. Yesus sebelum dia mengalami proses penderitaannya di kayu salib, sebelum dia mengalami kebangkitan tubuhnya pada waktu dia menyelesaikan karya Allah yang luar biasa, Yesus memberikan contoh dulu secara nyata, di mana seorang Lazarus, manusia biasa yang sudah mati 4 hari, itu mampu dibangkitkan. Ini mengajarkan kepada Marta, Maria, dan mungkin orang-orang di kampung pada waktu itu bahwa akan terjadi kuasa kebangkitan yang luar biasa. Dan sementara hal yang nyata itu dilihat bahwa Lazarus mampu dibangkitkan. Jadi sebelum hal besar terjadi, Yesus sudah mempersiapkan agar iman percaya orang-orang yang ada di Betania pada waktu itu, termasuk Marta, Maria, dan keluarga dan kerabatnya pada waktu itu, mereka harus memiliki keyakinan yang sungguh, yang teguh, tidak bergeser bahwa kebangkitan itu akan terjadi nantinya. Jadi hal yang terjadi atau kuasa kebangkitan yang dialami oleh Lazarus, kemudian terjadi pula pada Yesus dengan cara yang begitu spektakuler, yang kita lihat kalau ceritanya bahwa Yesus itu dikubur, terus kuburannya ada batu, dipakein materai oleh kerajaan pada waktu itu, dijaga oleh para serdadu, supaya apa alasannya? Katanya supaya mayatnya nggak dicuri. Karena orang-orang pada waktu itu sudah banyak yang mendengar bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang tidak meyakini kuasa kebangkitan, orang-orang yang hatinya culas, mereka tuh mencoba dengan berbagai cara supaya Yesus jangan bangkit. Makanya para serdadu itu mereka suruh jaga di pintu kubur yang
ada goanya, ada batu besarnya, ada materai dari kekaisaran atau raja, supaya tidak, ketika misalnya ada yang menggeser, ada yang membongkar, itu berarti Yesus nggak bangkit, tapi sengaja, atau Yesus pura-pura mati. Dan itu tidak bisa dikalahkan. Kuasa kebangkitannya bekerja secara ajaib. Kemudian kalau kita baca perjalanan pada waktu Yesus mati, kemudian dia bangkit, Bapak Ibu, ternyata para pembesar-pembesar agama, mereka tidak puas sampai di situ. Mereka tetap berusaha untuk mematahkan, untuk menggagalkan, untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya bahwa Yesus bangkit dari maut, bangkit dari kematian. Mereka apa? Menyewa serdadu. Menyewa serdadu dengan memberi uang dan mengatakan gini, nanti kalau ada orang tanya, bilang mayatnya Yesus dicuri. Jadi berbagai cara orang untuk mematahkan berita besar, mematahkan berita ajaib yang sudah dikerjakan oleh Yesus, supaya ada banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi bagian penting di mana setiap momen Paskah, yang tadi saya katakan bahwa bukan tentang telur Paskah, perayaan yang gegap gempita, kehadiran jemaat yang besar, yang ada lomba-lomba yang menarik, bukan tentang itu. Setelah semuanya selesai, mereka nggak akan pernah mengerti kuasa kebangkitan yang sudah Yesus kerjakan. Dan itu akan lenyap begitu saja. Ketika persoalan datang, ketika masalah menerpa hidup mereka, ketika tekanan-tekanan hidup mereka temui dalam perjalanan hidup mereka lupa bahwa kuasa kebangkitannya itu berlaku buat kita. Kenapa Yesus kerjakan kepada Lazarus? Supaya apa? Supaya Marta dan Maria, awalnya kalau kita lihat, waktu dikirimnya berita kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus menunda berapa hari? 2 hari. Saya ngitung, semalam-malam saya ngitung gini, itu ceritanya gimana ya? Ini Betania. Nah, itu Yudea. Yesus menunda 2 hari, bahkan dia mau pergi ke Yudea. Saya coba lihat peta. Jadi ternyata Yudea tuh di atas, Betania tuh di bawah. Dan kurang lebih Betania itu kurang lebih jaraknya begitu jauh banget. Jadi di situ Yesus sengaja menunda 2 hari itu supaya apa? Marta, Maria, dan orang-orang yang ada di kampung Betania itu merenungkan kembali dan memahami bahwa mari mereka jaga apa yang sudah mereka percayai, bahwa janji Tuhan, bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dengan kuasa kebangkitan yang luar biasa, itu tetap terjaga dengan baik. Jadi nggak boleh ragu bahwa kuasa kebangkitannya itu masih berlaku. Makanya Yesus menunda. Hal itu juga terjadi. Misalnya, pada suatu saat kita mengalami pergumulan, persoalan yang sepertinya harus membutuhkan pertolongan yang urgent banget, yang mendesak banget. Tapi kok sepertinya pertolongan Tuhan kok lama banget ya. Sepertinya ada penundaan, sepertinya Tuhan nggak dengar, sepertinya di-delay, ataupun sepertinya kok Tuhan nggak memperhatikan. Padahal di situ adalah bagaimana Yesus mau atau Tuhan mau iman percaya kita tetap terjaga nggak? Apa kita mulai down? Apa kita mulai ragu dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita minta? Nah, disinilah yang mau Yesus ajarkan pada kita pagi hari ini, bahwa kuasa kebangkitannya itu nyata. 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang patut digarisbawahi buat kita yang hidup saat ini, bahwa marilah kita belajar hidup bukan karena apa yang kita lihat, bukan apa yang terjadi di sekitar kita, atau bukan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita melihat dengan mata hati yang tetap percaya kepada perkataan Tuhan. Jadi hanya kuasa kebangkitan nyata itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang percayanya tidak dengan melihat, tapi percayanya dengan mata rohani dan imannya. Makanya kuasa kebangkitannya itu akan tetap ada dan hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi walaupun mungkin sepertinya perjalanan ini tidak ada harapan lagi, sepertinya
di depan kita nggak ada pintu, tapi kita tidak melihat itu, kita tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus memegang tangan kita, Dia akan terus membawa kita ke padang rumput yang hijau, Tuhan akan membawa kita naik bukan turun. Jadi apa yang kita lihat nggak bisa kita ukur dengan ukuran paradigma manusia kita, tapi harus selaraskan dengan janjinya Tuhan, supaya kuasa kebangkitannya itu nyata. Apa yang menjadi janji Tuhan ketika Ia bangkit, Ia mengalahkan maut, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Maut banyak hal, bukan saja maut bicara kematian, kematian aja Dia kalahkan. Penderitaan kita, kekurangan kita, kesakitan kita, kemiskinan kita. Ada banyak hal itu yang Yesus sudah kalahkan dan kita dibangkitkan dari semuanya itu. Jadi hal yang pertama, hanya orang yang melihat dengan mata imannya yang bisa mengalami kuasa kebangkitannya itu nyata. Jadi kalau dia masih pakai mata jasmani, contohnya gini ya, kalau kita lihat ya, gereja kita tuh kehadiran jemaatnya itu sedikit ya. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, itu ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam orang-orang yang hadir. Apa itu? Iman percaya mereka. Bukan masalah banyaknya orang hadir, tapi kedatangan mereka akhirnya troublemaker, rohani mereka kedatangannya hanya mencari kepentingan diri sendiri, kedatangan mereka punya agenda-agenda yang tidak kita pahami. Tapi kalau saat ini kita bersyukur dengan beberapa orang yang ada, mari kita belajar melihat lebih dalam lagi bahwa ada nilai rohani yang dimiliki oleh setiap jemaat yang hadir itu memiliki nilai rohani yang berkualitas luar biasa. Itu yang Tuhan ingin ajarkan. Makanya kenapa Yesus menunda 2 hari. Sebetulnya Yesus bisa aja dari jarak jauh aja Dia bisa bilang bangkit, sembuh, bisa. Tapi Yesus ingin iman percaya Marta dan Maria itu bertumbuh lebih kuat dan meyakini bahwa apa yang diyakini oleh Marta bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu nyata, itu terjadi atas mereka. Makanya kan waktu Marta ngomong sama Tuhan Yesus kan Lazarus belum bangkit. Masih tergeletak, bahkan katanya udah mati. Jadi mungkin perhitungan saya begitu berita itu disampaikan, Yesus menerima berita, mungkin Lazarus sudah mati. Yesus menunda 2 hari, kemudian Yesus berangkat ke Yudea, ke Betania, kembali ke situ ke tempatnya Lazarus. Itu udah 4 hari, berarti dalam jeda Yesus menunda itu Lazarus sudah mati. Nah, itu yang Yesus mau, bahwa sepertinya ada hal-hal yang sudah tidak berpengharapan. Sepertinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan apa yang kita rasakan, apa yang dunia anggap itu nggak benar, nggak bagus. Tapi di balik semua itu, Tuhan ingin pakai nih iman percaya kita, kuasa kebangkitannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa membangkitkan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang putus asa. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dan kemudian deklarasi percayanya Marta kepada Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 22 saya bacakan lagi. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya, kata Yesus begitu. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta mendeklarasikan, akhirnya iman Marta bangkit kan. Iman Marta bangkit dan berbunyi, katanya, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Tetapi sekarang pun dia bilang, aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini pernyataan deklarasi dari Marta kepada Yesus. Makanya di ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terjadi nggak Lazarus bangkit? Bangkit. Karena perkataan Kristus, karena imannya Marta mulai bangkit. Imannya Marta mulai on fire. Yang Yesus tunggu adalah ketika iman kita bangkit, maka jawaban doa itu akan menyertai. Selama iman kita tidak bangkit, selama kita tidak meyakini, jawaban doa itu nggak akan pernah terjadi. Perkara-perkara kebangkitan dalam persoalan hidup kita nggak akan pernah terjadi. Mari kita belajar dari Marta yang mungkin
Ada sebagian kisah di mana Marta ada uraian-uraian yang tidak baik tentang dia karena dia sibuk, dia tidak seperti Maria duduk di kaki Yesus. Tapi dalam hal ini kita lihat bagaimana iman Marta, bahwa dia katakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Makanya Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Jadi itu poin yang kedua, bahwa deklarasi iman kita ketika kita perkatakan, maka bangkitlah, maka nyatalah kuasa kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Masalah jawaban doa, masalah realisasi apa yang menjadi pergumulan kita itu gampang. Yang penting apa? Nih rohani kita dulu nih. Makanya concern banget di Yohanes 11 ini bahwa Yesus menunda, tujuannya apa? Untuk rohaninya Marta Maria dibenerin dulu. Untuk rohaninya orang-orang keluarga yang ada di sana tuh dipulihkan dulu supaya mereka bangkit dulu imannya. Mereka percaya dulu baru mereka melihat. Bukan melihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu. Itulah orang-orang percaya seperti itu. Percaya dulu maka kamu akan melihat. Ini yang harus dibenahi pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kematian selain kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan. Jadi nggak ada kekuatan apapun. Makanya Yesus mati. Kekuatan apa sih? Kalau sakit masih bisa dikalahkan. Nah, kalau mati, hanya bisa apa? Dibangkitkan. Dan itu yang bisa mengerjakan siapa? Yesus. Kematian-kematian rohani kita, kematian-kematian iman percaya kita, kematian-kematian apalagi ada banyak kematian dalam hidup kita. Mungkin penghasilan kita, mungkin bisnis kita, mungkin apalagi doa-doa kita sepertinya udah mati. Tapi di sini kekuatan yang mampu mengubah kematian menjadi bangkit kembali, yaitu adalah kebangkitan Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 berbunyi demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ada satu persekutuan, ada satu sinergi, ada satu kesepakatan, ada satu sepemahaman bahwa segala yang sepertinya mati, segala yang tidak berpengharapan, itu pasti dibangkitkan. Karena kuasa kebangkitannya itu tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, buat orang-orang yang tetap mempercayai dan memegang firman Tuhan, mereka akan tetap mengalami kuasa kebangkitan itu nyata. Tidak berbicara kuasa kebangkitan tubuh untuk saat ini kita, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Tapi kuasa kebangkitan iman percaya kita itu yang harus menjadi pusat perhatian kita. Karena kalau iman percaya kita udah bangkit, apa sih yang lainnya nggak bisa bangkit? Kita percaya sama Tuhan 100%. Apa yang kita percaya, maka kita akan mengalami. Kalau kita udah awalnya nggak percaya, kita nggak akan mengalami. Makanya percaya dulu itu dijaga. Maka kuasa kebangkitan itu akan bekerja secara luar biasa. Nah, kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 27, saya akan bacakan di sini. Marta ngomong gini sama Tuhan. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini dia pernyataan Marta bahwa aku percaya. Kata percaya yang diutarakan oleh Marta itu mengandung makna bahwa Marta dia benar-benar mempercayakan hidupnya kepada kuasa yang Yesus punya. Termasuk di dalamnya apa? Marta percaya pada kedaulatan Tuhan. Marta percaya pada cara Tuhan bekerja. Marta percaya pada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita ngomong aku percaya Tuhan, bahwa kuasa kebangkitanmu nyata dalam hidupku, dalam bentuk apapun Tuhan, entah keuanganku, entah keluargaku, entah pekerjaanku, entah jemaat ladang pelayananku, kuasa kebangkitanmu nyata Tuhan, aku percaya itu mengandung sikap bahwa kita menyerahkan segalanya seturut maunya Tuhan. Berdaulatlah Tuhan dalam setiap percayaku, baik itu waktunya, baik itu caranya. Jadi kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kalau namanya kita percaya, serahkan kedaulatan itu semua kepada Tuhan. Serahkan waktunya itu kepada Tuhan. Serahkan caranya itu kepada Tuhan. Makanya Marta nggak protes kan? Sudah cuma bilang gini,
Kalau aja Tuhan ada, mungkin hidup. Tapi di bawahnya kita lihat bahwa Marta akhirnya mengakui bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa melakukan hal-hal yang, karena kuasa dari Bapa itu sudah diserahkan kepada dia. Maka terjadilah atau terucaplah dari Yesus bahwa Lazarus, saudaramu, sudah bangkit. Jadi kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan adalah kuasa kebangkitan rohani kita. Bukan tubuh jasmani kita saat ini. Tapi rohani kita, mari kita jaga terus. Kuasa kebangkitan yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu. Kita ingat kembali, biarlah Paskah tahun ini 2023 menjadi peringatan buat kita, menjadi satu titik bahwa kuasa kebangkitan Yesus yang Yesus kerjakan itu masih tetap ada dalam diri orang yang percaya, bukan karena melihat, tapi karena dia percaya pada perkataan Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan, tantangan kita, mari kita katakan kepada Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidupku. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang sukar menjadi mudah. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan itu tidak pernah padam. Tidak pernah berhenti hanya di peristiwa pada waktu Yesus bangkit. Tapi dia terus bekerja. Karena kita akan baca di dalam Efesus 3 ayat 20-21. Berbunyi demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Efesus 3 ayat 20-21 ini menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu nggak berhenti. Selama kita percaya, kuasa itu bekerja. Mungkin kita nggak melihat, tapi kita tetap percaya, itu dia bekerja. Bekerja di tempat yang tidak kita lihat. Bekerja di sisi yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi terus jaga percaya kita. Sampai pada waktu kedaulatannya, sampai pada waktunya dan caranya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah perenungan kita di Paskah tahun 2023 ini yang kita renungkan bahwa kuasa kebangkitan itu tetap nyata sampai kapanpun, sampai umur kita berakhir, sejauh kita tetap mempercayai perkataan Tuhan, maka kuasa itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun secara online. Engkau berkati setiap perkataan firman yang kami dengar bersama Tuhan, biar perenungan firman akan semakin dalam ketika kami mulai merenungkan kembali, mengingat kembali bahwa kuasa kebangkitan-Mu tidak berhenti pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu Tuhan, tapi dia tetap ada sampai saat ini, sampai selama-lamanya Tuhan. Selama kami mempercayai Tuhan, maka selama itulah kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami yang ada di tempat ini, berkati Ibu Tati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kesehatannya juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkati juga Henry dan Hana Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam membesarkan El juga Tuhan, berkat Allah turun atas mereka. Berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami, memelihara kami, dan Engkau tidak akan pernah melepaskan tangan-Mu. Engkau menjadi Allah yang menuntun perjalanan hidup kami Tuhan, sampai kami bisa menyelesaikan segalanya di dalam garis akhir kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman sahabat kami yang tidak bisa bergabung hari ini. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah syukur kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita sama-sama menerima berkat Tuhan pada hari Paskah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat Paskah di tahun 2023 ini, kuasa kebangkitan-Mu itu memateraikan iman percaya kami bahwa kami tidak akan
menyerah dengan kehidupan ini. Kami akan tetap percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu tetap bekerja sejauh kami terus mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati keluarga demi keluarga yang beribadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati.